Oke, saya ke Bang Frits. Bang Frits, kalau bicara masalah politik uang, sebenarnya dengan pengalaman Bawaslu selama ini, ada nggak sih preferensi bahwa sebenarnya ada kalangan tertentu yang dia sangat permisif dengan politik uang, atau mungkin ada kalangan tertentu yang dia sangat anti dengan politik uang, atau mungkin dengan berita korupsi itu pengaruh dengan pilihannya pada saat pemilu? Perlu kami jelaskan bahwa sampai dengan sekarang itu Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri di berbagai daerah telah banyak memberikan hukuman pidana terhadap misalnya melakukan kampanye ataupun mencoblos lebih 2 kali, termasuk pemberian uang. Jadi misalnya apabila ada ungkapan bahwa pemberian uang kepada pemilih itu tidak bisa dipidana, itu tidak benar. Bahwa banyak putusan pengadilan yang sudah pernah memberikan terhadap memberikan hukuman pidana kepada orang yang memberikan uang. Kayak kalau di Banten, untuk di Majene itu banyak kasus. Kalau misalkan calon kepala daerahnya yang ikut pilkada tersangka kasus korupsi, apakah itu ada mungkin untuk coba ditanya diskualifikasi karena politik uang, ada nggak? Itu seperti itu. Kalau di dalam Undang-Undang 10 itu ada 4 hal kenapa seorang calon kepala daerah bisa didiskualifikasi. Pertama misalnya karena mahar politik yang kemarin itu ada di pasal 47, atau melakukan mutasi jabatan tanpa seizin 6 bulan tanpa seizin menteri, atau ketiga menerima dana kampanye dari dana yang tidak jelas, itu bisa didiskualifikasi. Dan yang keempat, melakukan money politik secara terstruktur, sistematis dan masif. Nah, itu bisa didiskualifikasi. Dan semuanya itu tidak ada tenggang waktunya. Jadi misalnya 1 hari sebelum pemungutan suara atau pada saat proses penghitungan suara, apabila itu terbukti, itu baru itu dapat didiskualifikasi. Sehingga sekarang terhadap para calon misalnya yang melakukan serangan fajar, serangan tengah malam yang sering kita sebagai salah satu sumber misalnya terjadi money politik itu, Bawaslu kita bilang bahwa itu hati-hati karena itu ada kemungkinan dia dapat didiskualifikasi. Oke, kalau berbicara dengan terkait dengan kasus KPK, orang yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, kemudian dia masih menang atau mendapatkan meraup suara yang luar biasa di wilayahnya. Apakah mungkin ada kondisi-kondisi khusus, mungkin masyarakat menengah ke bawah, dia lebih permisif, dia tidak peduli dengan isu itu, atau mungkin ada beberapa kalangan lain yang punya sikap tertentu dengan kasus-kasus seperti ini? Ya, kan kadang-kadang kita berharap kepada masyarakat untuk dapat bisa memilih secara rasional. Tapi kan penelitian yang mengatakan bahwa seringkali kita tuh melakukan pilihan-pilihan yang tidak rasional lah misalnya. Ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi seseorang, kenapa seseorang mau memilih kan. Kadang-kadang kan orang terpilih bukan karena dia cerdas, karena dia punya program, tapi karena saya senang nih sama calon. Ya sudah, saya akan milih itu gitu loh. Dan dari berbagai bentuk pengawasan yang kami dapatkan, memang ada di beberapa daerah yang mengatakan ya sudahlah, ya kami juga masyarakat yang sedang susah gitu loh. Kenapa Bawaslu harus menghalangi kami untuk tidak menerima dana bantuan ataupun dana transport misalnya. Sekarang yang paling ribut itu sekarang adalah masalah uang transport. Contohnya orang datang untuk sebuah rapat terbatas dan mereka diberikan uang transport sebagai pengganti sudah datang. Apalagi dari daerah yang jauh-jauh. Secara kebiasaan mungkin biasa orang dapat transport 50.000 atau 20.000 gitu loh. Bagi orang-orang kan sudah senang tuh. Nah, ada sebuah penghargaan. Tetapi dari segi undang-undang pasal 73 ayat 4 sama 187A misalnya didukung dengan PKPU 4, itu jelas mengatakan bahwa tidak boleh menyerahkan uang transport dalam bentuk uang atau uang itu dilarang untuk diberikan. Itu artinya memang ada kesenjangan misalnya antara apa yang diatur oleh undang-undang dan apa yang terjadi, apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi karena undang-undangnya seperti itu, tidak ada sebuah penegakan pembatasan misalnya, boleh atau tidak boleh, tapi bahwa sudah tidak boleh ada politik uang, even 20.000 pun kami menganggap itu sebagai sebuah politik uang dan harus segera ditindak. Saudara, ada sejumlah data yang kami himpun bahwa ada banyak yang mengatakan jika seseorang maju di pilkada, minimal ada dana sekitar 30 sampai 40 miliar. Itu yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Tadi saya mendapatkan informasi bahwa untuk menjadi peserta pilkada dengan biaya branding, mahar, kampanye, saksi, sengketa, kemudian politik uang, jumlahnya sekarang bisa naik sampai 60 sampai 100 miliar. Nah, ini kan jadi agak menarik ya.
orang tuh kan bilang, bisa nggak sih Anda itu melaju dengan maju pilkada, biayanya murah, tidak korupsi, tidak kolusi dan lain sebagainya, tapi menang begitu. Tapi kan rupanya biaya-biaya seperti ini tuh kan nggak gratis ya. Kita sewa konsultan, kita dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau Bang Refli sendiri, kita tuh solusinya apa sih Bang? Katanya negara ini kan sebenarnya sudah mensubsidi ya, tapi sebenarnya rupanya jumlahnya juga nggak bisa nutupi dengan jumlah yang luar biasa ini kebutuhannya. Iya, fenomena politik seperti ini ya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara-negara lain yang menjalankan proses direct demokrasi berupa pemilu ini. Jadi memang antara revenue yang didapatkan sebagai kepala daerah dengan spending yang harus dikeluarkan ya sebagai calon kepala daerah memang tidak seimbang. Saya pernah tanya misalnya bupati di Jawa ya, saya tanya berapa kira-kira per bulan pendapatannya, pokoknya semuanya lah, mau dengan apapun yang resmi. Dia mengatakan rata-rata 30 juta saja per bulan. Saya naikkan jadi 50 juta katakanlah, karena itu tanyanya sudah setahun yang lalu. 50 juta lalu dikalikan dengan 12 ya kan, 600 juta dikali 5 tahun cuma 3 miliar. Itu kalau tidak dipakai sudah pasti dipakai. Jadi kan memang tidak masuk akal dari sisi revenue pendapatan. Nah karena itu memang kalau kita mau niatnya bagus dalam mengatur pilkada ini, maka kemudian di aturan-aturan mengenai pilkada itu ya harus dibuat bagaimana caranya mencegah agar biayanya tidak mahal. Contoh misalnya, yang sering saya kritik adalah mengenai threshold. Threshold 15%, 20% ya. 15% kursi, 20% suara, itu menurut saya hanyalah cara untuk membuat nominasi menjadi mahal. Sehingga hanya orang yang berduit saja yang mampu membeli nominasi itu. Bahkan di beberapa daerah seperti sebagai contoh misalnya tersangka Kutai Kartanegara ya, dulu dia maju dari calon independen. Kenapa? Semua partai diborong. Lalu kemudian menyisakan satu saja untuk partai politik. Lalu kemudian dia maju sebagai calon independen, ini calon boneka saja. Dulu belum ada calon tunggal. Kalau ada calon tunggal, sudah calon tunggal saja. Nah, ini kan gejala yang tidak sehat. Tetapi ini dinikmati oleh partai politik. Kenapa? Inilah kesempatan untuk bisa dagang ya. Untuk bisa dagang, menjual kursi dan lain sebagainya. Tidak ada makan siang yang gratis kan? Itu baru satu sisi. Sisi yang lainnya misalnya mengenai aturan mengenai money politics. Money politics itu kalau kita terjemahkan sebagai MTS, MK saja kebingungan definisi dari masif terstrukturasi sistematis itu seperti apa. MK saja tidak punya ukurannya subjektif juga akhirnya. Padahal kalau kita bicara tentang money politics, kalau kita anggap sebagai sebuah kejahatan pemilu, satu saja yang proven, yang terbukti, harusnya itu sudah bisa untuk mendiskualifikasi. Kalau misalnya itu yang dilakukan kita dengan aturan yang ketat, strong message, maka kan orang berpikir, mau melakukan money politics, ini saja kita ribut mengenai apakah itu ongkos politik, money politics dan lain sebagainya. Kalau Bang Frits, kira-kira solusi apa yang bisa ditawarkan bahwa biaya pilkada itu tinggi, tapi kemudian itu akhirnya menjadi seperti alasan bahwa ya wajar dong kalau saya korupsi karena biaya saya mau maju pilkadanya ini mahal. Nah kira-kira solusi apa sih yang idealnya itu kemudian bisa tercapai dari pelaksanaan pilkada? Sebenarnya itu bisa dua hal misalnya. Sekarang pertama sebenarnya ada pembatasan dana kampanye misalnya. Itu di setiap daerah, setiap kabupaten kota, gubernur itu sudah ada sebuah kesepakatan berapa dana maksimal yang bisa dipergunakan. Dikunci ya? Nah, sudah dikunci. Setidaknya secara teori itu sudah bisa. Meskipun bisa orang saja menerima bantuan dan jasa misalnya, tapi secara teori dan meskipun mungkin juga dilanggar, tapi itu sudah dikunci. Yang kedua adanya mungkin KPU itu bisa melakukan namanya sebuah deklarasi SBU misalnya. Jadi SBU ini apa? Satuan harga standar umum. biaya umum. Standar biaya umum. Jadi langsung dibuat sebuah standar biaya umumnya. Misalnya saksi itu hanya dibayar 100.000. Jadi ketahuan setiap daerah itu. Jadi nggak ada lelang harga saksi lah ya. Iya, jadi sudah nggak ada lagi, lelang 200, harga. 300, Enggak ada lagi. Jadi semua sudah ketahuan, misalnya langsung ketahuan berapa biaya untuk saksi, berapa untuk campaign, berapa gaji untuk seorang campaign manager, berapa biaya untuk dia pencetakan sablon. Jadi harganya sudah ditentukan sejak awal.
Harga wajarnya. Harga wajarnya Jadi ketahuan. Jadi kalau bagi seorang calon untuk mau jadi kepala daerah, dia harus menyiapkan dana ini. Dan dia mungkin dia harus bisa deposit dulu misalnya. Oke, saya mau maju jadi kepala daerah, saya deposit 5 miliar. Inilah dana yang akan dipergunakan dan itu harus dikunci di awal. Oke, baik. Saya ingin tambahkan sedikit. Singkat saja, Bang Refli. Ini yang kekeliruan kita selama ini adalah membebankan biaya itu kepada calon. Padahal sesungguhnya ini kan tanggung jawab partai politik. Harusnya partai politik itulah yang fundraising. Karena kan saya partai politiknya sebenarnya cari uang juga dari sini. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Partai politiknya malah morotin. Justru politik dagang sapinya pas di momen ini. Baik, terima kasih Bang Refli, terima kasih Bang Frits sudah bergabung bersama kami di program Jelang Pilkada. Tentunya harapannya masukan-masukan yang ada di dialog pada malam hari ini bisa ditindaklanjutnya di masa mendatang. Tetap bersama kami saudara di JAK TV. Saya Ratna Dumila pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.